Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Fauzia, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2 di PGSD, NIM 200005180. Di sini saya akan menyampaikan lembar kerja saya. Tanggal pelaksanaan 10 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2021. Jam pelaksanaan 15.00 WIB sampai dengan 17.30. Jadwal pelaksanaan menyiapkan alat dan bahan Sabtu 10 Juli 2021, melakukan kegiatan 1 Sabtu 10 Juli 2021, melakukan kegiatan 2 Sabtu 10 Juli 2021, mengisi LKM Selasa 13 Juli 2021, melanjutkan mengisi LKM Rabu 14 Juli 2021, melakukan presentasi Rabu 14 Juli 2021, mengupload ke YouTube Rabu 14 Juli 2021. A. Pengantar. B. Tujuan. 1. Menentukan besarnya frekuensi getaran pada batu sederhana. 2. Mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. 3. Menghitung taraf intensitas. C. Alat dan bahan. Tali kenur atau senar, bandul, timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, tekuat, alat tulis, sumber bunyi, aplikasi soundmeter. Di prosedur kerja kegiatan 1, yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. 2. Ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. 3. Tarikan beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat, ukurlah menggunakan busur. 4. Lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. 5. Mencatatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch, kemudian ketika bandul berayun bolak-balik sampai titik semula sebanyak 10 kali getaran. 6. Ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. 7. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch, kemudian tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kegiatan 2, yaitu mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti soundmeter, sumber bunyi, penggaris. Soundmeter dapat di-download di aplikasi di HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar Anda seperti dengungan, TV atau kulkas, musik dari HP, botol kaca, dipukul, dengungan mesin cuci, dan lain-lain. 2. Ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. 3. Ulangi langkah 2 dengan jarak sumber soundmeter yang berbeda, yaitu 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, seperti pada gambar berikut. 4. Catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. 5. Hitung taraf intensitasnya. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Panjang tali 10 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10, waktu 7,27 sekon, periode 0,727 sekon, frekuensi 1,37 Hz. Panjang tali 15 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10, waktu 8,45 sekon, periode 0,845 sekon, frekuensi 1,18 Hz. Panjang tali 20 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10, waktu 9,58 sekon, periode 0,958 sekon, frekuensi 1,04 Hz. Hasil pengamatan kegiatan 2. Jarak sumber bunyi sampai dengan soundmeter yaitu 10 cm, taraf intensitasnya 52,0 dB, intensitas bunyinya 10 pangkat min 6,80. Jaraknya 20 cm, taraf intensitasnya 50,5 dB, intensitas bunyinya 10 pangkat min 6,95, jaraknya 30 cm, taraf intensitasnya 46,9 dB, intensitas bunyinya 10 pangkat min 7,31, jaraknya 40 cm, taraf intensitasnya 44,4 dB, intensitas bunyinya 10 pangkat min 7,56, jaraknya 50 cm, taraf intensitasnya 38,6 dB, intensitas bunyinya 10 pangkat min 8,14.
F. Diskusi. 1. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Ini merupakan grafiknya. 2. Berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara panjang tali dengan periode yaitu semakin besar ukuran panjang tali, maka semakin besar juga periodenya. Begitupun sebaliknya. Hubungan antara panjang tali dan frekuensi yaitu semakin besar ukuran panjang tali, maka semakin kecil frekuensinya. 3. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Ini merupakan gambar grafiknya. 4. Berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara sudut simpangan dengan periode yaitu bahwa sudut simpangan yang sama akan menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda, tergantung dengan panjang tali yang digunakan karena panjang tali akan mempengaruhi besar kecilnya nilai periode dan frekuensi. 5. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Diketahui massa bandul sama dengan 200 gram, panjang tali sama dengan 90 cm, sama dengan 0,9 meter, gravitasi buminya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyanya periode dan frekuensi. Jawab, periode sama dengan 2pi akar dari L per I, T sama dengan 2pi akar dari 0,9 meter per 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 2pi akar dari 0,09 sama dengan 2pi dikali 0,3 sekon sama dengan 0,6 pi sekon. Jadi periode adalah 0,6 pi sekon. F sama dengan 1 per T sama F sama dengan 1 per 0,6 pi sama dengan 1,66 pi Hz. Jadi frekuensi bandul sederhana adalah 1,66 pi Hz. 6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Berikut ini adalah merupakan grafiknya. 7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi yaitu semakin panjang jarak sumber bunyinya, maka semakin kecil intensitas bunyinya. Begitupun sebaliknya, semakin pendek jarak sumber bunyi, maka semakin besar intensitas bunyinya dan suara yang didengar cukup jelas. 8. Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai bising karena sumber bunyi tersebut termasuk sumber bunyi yang tidak diinginkan atau dianggap mengganggu dan dapat membahayakan kesehatan. Sumber bunyi tersebut termasuk yang tidak enak untuk didengar atau memiliki taraf intensitas di atas sedang. 9. Tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising, beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi lingkungan saya yang termasuk dalam kategori bising yaitu 1. Suara jalan raya sekitar 60-80 dB. 2. Suara radio sekitar 60-80 dB. Bahaya kebisingan bagi manusia yaitu kerusakan pada indera pendengaran. Berikut adalah gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. 1. Trauma akustik adalah gangguan pendengaran yang disebabkan oleh pengamparan tunggal terhadap intensitas kebisingan yang sangat tinggi dan terjadi secara tiba-tiba. 2. Ketulian sementara gangguan pendengaran yang dapat dialami seseorang yang bersifatnya sementara. 3. Ketulian permanen. 4. Gangguan komunikasi yakni tingginya intensitas kebisingan mengakibatkan terganggunya percakapan sehingga dapat menimbulkan salah pengertian dari penerimaan pembicaraan. 5. Gangguan tidur manusia dapat terganggu tidurnya pada intensitas bising antara 33 sampai 38 dB. 6. Gangguan pelaksanaan tugas. 7. Perasaan tidak senang dan mudah marah. 8. Stres. Terdapat beberapa tahapan akibat stres kebisingan yaitu menurunnya daya konsentrasi, cenderung cepat lelah, dan gangguan komunikasi. 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat 9 watt per
meter kuadrat. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter sekon, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit. Maka tentukan besarnya taraf intensitas ini jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Diketahui intensitas bunyi mesin jahitnya 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Intensitas ambangnya sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. UKM-nya sama dengan 15 mesin jahit. Bertanya, taraf intensitas bunyi. Jawab, taraf intensitas sebuah mesin jahit. TI 0 sama dengan 10 log I per I 0 sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat min 9 bagi 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log 2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10 dikali log 2 ditambah log 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali log 2 ditambah 3 sama dengan 30 ditambah 10 log 2. Jadi taraf intensitas 15 mesin jahit yaitu T1 sama dengan TI 0 tambah 10 log N, TI sama dengan 30 ditambah 10 log 2 ditambah 10 log 15, TI sama dengan 30 ditambah 10 kali log 2 ditambah log 15, TI sama dengan 30 ditambah 10 log 30, TI sama dengan 30 ditambah 30, TI sama dengan 60 D. Jadi taraf intensitas 15 mesin jahit adalah 60 dB. Simpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Kesimpulan dari kegiatan yang saya lakukan bahwa semakin besar ukuran panjang tali yang digunakan pada bandul, maka semakin besar juga periodenya, begitupun sebaliknya. Semakin besar ukuran panjang tali yang digunakan pada bandul, maka semakin kecil nilai frekuensinya. Bahwa sudut simpangan yang sama akan menghasilkan nilai periode yang frekuensi yang berbeda-beda tergantung dengan panjang tali yang digunakan, karena panjang tali akan mempengaruhi besar kecilnya nilai periode dan frekuensi. Semakin panjang jarak sumber bunyi, maka semakin kecil intensitas bunyinya, begitupun sebaliknya. Bising merupakan suatu bunyi yang dapat mengganggu pendengar atau sumber bunyi yang tidak diinginkan. Adapun beberapa gangguan akibat kebisingan yaitu trauma akustik, ketulian sementara, gangguan komunikasi, dan gangguan tidur. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.